Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan bangga sore hari ini di rumah Tuhan kami nyatakan Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih buat darah yang tertumpah, terima kasih buat tubuh yang terpecah, terima kasih buat Golgota, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat Via Dolorosa. Karena Yesus mati kami hidup, karena Yesus menderita kami dimuliakan. Karena itu dengan bangga kami nyatakan Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit, Allah kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat sore hari ini, haleluya, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami hadiri, tapi sore ini sore berkat, sore ini sore mujizat, sore ini sore lawatan Allah, sore ini sore perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu dan lewat perjamuan suci pada saat sore hari ini. Dan kami tahu, kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang percaya betul dia terima mujizat lewat tubuh dan darah Kristus? Oh, sekali lagi berikan tepuk tangan ya, meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian. Acara KKR kita semua berjalan dengan mantap. Hari Selasa, Rabu, Kamis kita ada safari KKR Prapaskah di Sulawesi Selatan. Malam pertama kita ada di Makassar dan puji Tuhan hampir 5.000 orang hadir di aula ibadah Miko Grand Ballroom, saudara-saudara. Lalu selesai ibadah kita langsung bertolak kira-kira 8 jam setengah, hampir 9 jam menuju ke Toraja, saudara-saudara. Ibu kota Toraja Utara, kita ada di Rantai Pao, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, meskipun hari itu hujan keras, hujannya keras betul, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan masih 5.000 orang lebih hadir di lapangan bagi kemuliaan Tuhan. Wow, saya sampai pikir setan aja mungkin udah malas mau datang, saudara-saudara, saking kerasnya hujannya. Tapi saya lihat jiwa-jiwa di Toraja Utara luar biasa hadir dan memuliakan Tuhan. Lalu besoknya saya pindah kabupaten lain lagi, namanya Kabupaten Tanah Toraja, ibu kotanya Makale, saudara-saudara. Dan di sana lagi kembali hujan. Nggak tahu setan apa yang menemani saya itu sampai hujan terus, saudara. Setan mungkin nggak suka kita mengabarkan Injil di Tanah Toraja. Dan hujan lagi, tapi hujan tidak bisa menghambat orang Toraja luar biasa cari Tuhan, saudara. Karena hari kedua itu di Makale, di tempat yang lain, kabupaten yang lain, juga sama, lebih dari 5.000 orang memuji, memuliakan Tuhan di tengah hujan keras, saudara. Dan 2-3 malam itu berturut-turut orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, orang susah dihiburkan, dan orang terikat dilepaskan. Sungguh saya percaya tidak ada pendeta yang hebat, saya cuma percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Bantu doa terus supaya gereja kita di mana-mana pun Tuhan tempatkan dalam pekabaran Injilnya yang pertama menjadi alat untuk keesaan tubuh Kristus. Karena saya percaya betul tubuh Kristus harus satu. Mimbar gereja boleh berbeda, jubah pendeta boleh berbeda, nama denominasi boleh beda, tapi kita satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya sebagian besar KKR kita adalah KKR interdenominasi yang melibatkan banyak-banyak gereja. Yang kedua, mengembalikan semangat dalam tubuh Kristus untuk mentuntaskan amanat agung. Pergi, kabarkan Injil kepada setiap makhluk. Mengabarkan Injil, menginjil bukan hanya tugas para pendeta, tapi tugas setiap kita. Yang setuju sama saya katakan tugas setiap kita.
Amin. Lalu yang ketiga, mengembalikan kuasa dan mujizat kembali di dalam gereja Tuhan. Karena saya percaya kalau kita bisa hidup hanya karena mujizat Tuhan. Sama-sama bilang, saya ada karena mujizat. Amin. Puji Tuhan. Dan Tuhan bekerja hal-hal dahsyat dan luar biasa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Indonesia diberkati. Kalau saya bilang Indonesia, semua bilang diberkati. Indonesia. Indonesia. Indonesia diberkati. Makanya banyak-banyak negara sedang bingung dengan virus corona, saudara. Tetapi Indonesia, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Karena begitu banyak negara yang tidak percaya Indonesia bebas corona, saudara. Sehingga ada banyak isu, ada banyak hoax yang ditebarkan. Dan mungkin kalau saya ikut WA grup, beberapa ada yang dikirimkan bahwa itu bohong, Indonesia bebas narkoba, bebas corona, saudara, ya kan? Bebas narkoba enggak, bebas corona, saudara, ya kan? Dan bahkan ucapan Menteri Kesehatan yang berkata bahwa yang menjaga Indonesia dua, yang pertama adalah perlindungan Tuhan atau anugerah Tuhan, dan yang kedua adalah doa, kata Menteri Kesehatan. Iyo, itu hebat, itu boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Tapi tiba-tiba menjadi ejekan, katanya ini Menteri Kesehatan kok tidak menjawab secara bertanggung jawab. Loh, karena memang gak ada jawabannya. Negeri-negeri hebat seperti Italia, negeri-negeri hebat seperti Amerika, bahkan wakil presidennya Iran kena corona, saudara. Tapi Indonesia tetap selamat, saudara. Jadi yang pertama karena anugerah Tuhan, yang kedua karena doa, dan yang ketiga karena kita memang jorok. Kita dari kecil biasa makan gulali di pinggir jalan, makan somai di pinggir jalan, makan bakso di pinggir jalan. Jadi waktu kita udah dewasa, corona mau masuk, banyak di dalam. Karena memang, sudah ingat gak ada 2 orang Indonesia terkena positif corona di Wuhan? Betul? Sudah sembuh. Teman-temannya mati, dia sembuh. Betul. 1 orang TKI kemarin kena positif corona di Singapura, betul? Yang lain udah mati, dia masih hidup, udah sembuh. Karena coronanya stres. Jadi makanya kemarin siang, Menko Polhukam, ya kan, Mahfud MD bilang begini, sampai detik ini tidak ada satupun kasus corona di Indonesia. Dan saya tetap percaya pengumuman resmi pemerintah. Saya tidak percaya grup-grup WA, saudara, karena itu terbukti banyak hoaxnya. Mari kita dukung pemerintah, mari kita doakan pemerintah, karena saya percaya anak Tuhan selalu jadi berkat di bangsa dan negaranya. Amin. Nah, karena itu, karena kita bagian dari Gereja Bethel Indonesia, karena kita Gereja Bethel Indonesia Glow, dan sinode kita adalah Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia mencanangkan doa puasa 40 hari. Jadi dari 1 Maret sampai 9 April. Itu doa puasa yang biasa disebut sebagai skip one lunch atau meninggalkan makan siang. Jadi makan pagi sampai batas jam 7 pagi, makan malam mulai jam 7. Jadi ada doa puasa selama 12 jam. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, saudara. Nah, lalu ada yang bilang, waduh saya nggak kuat kok sampai 12 jam. Saudara, di tengah-tengahnya mau minum air putih silahkan. Asal jangan minum bir atau tuak, saudara. Itu soe sekali kata orang Manado bilang, ya kan. Jadi ini doa puasa untuk mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan supaya virus corona tidak bisa tembus kepada bangsa kita. Karena gini, saya percaya pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita. Betul? Cina kena corona, bayangkan 19 hari mampu bangun rumah sakit lengkap dengan isinya. Indonesia 19 hari cuma bisa bangun MCK, itu juga belum selesai. Kerannya masih belum nyala, saudara, ya kan? Jadi saya tidak bisa bayangkan kalau corona masuk Indonesia selesai kita. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Dan karena itu kita perlu harus berdoa. Kita berdoa supaya diluputkan dari ancaman krisis ekonomi global lah, rawatan Roh Kudus, lalu generasi muda mengalami kebangunan rohani, dan agar setiap orang percaya punya semangat untuk menuntaskan amanat agung Kristus, pergi kabarkan Injil kepada segala makhluk. Sama-sama bilang sama saya, doa puasa tetap berkuasa.
Karena itu saya mengajak jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center untuk doa puasa 40 hari menjelang Paskah dari 1 Maret tanggal 9 April sampai 9 April. Karena tanggal 12, tanggal 10 kita merayakan Jumat Agung dan tanggal 12 kita merayakan Paskah. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman-pengumuman lain dapat sudah lihat di Glowing. Glowing jangan sudah bawa pulang. Jangan sudah tinggalkan di gereja. Pelit banget nggak boleh bawa pulang. Jangan tinggalkan di gereja, sudah bawa pulang. Supaya segala informasi gereja dapat sudah dapatkan. Amin. Right. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, ketinggian kepala. Karena kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Bukan kitab kita sama-sama. Yeehaw. Dan hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang perkataan-perkataan Yesus di kayu salib. Kalau minggu lalu kita sudah bahas, salah satu kalimat agung Yesus yang membuktikan bahwa tidak mungkin yang disalibkan itu adalah Yudas. Karena seorang pengkhianat tidak mungkin menaikkan doa agung itu di masa-masa ketertekanan dan kesulitannya. Karena orang biasanya muncul aslinya ketika dalam masalah. Setuju? Kalau sudah di gereja, ini semua kelihatan kayak malaikat. Nah, nanti mulai kelihatan aslinya di depan lift. Masa? Mana bau ketek lagi nih orang? Kok di samping saudara, ibu-ibu rapi, wangi, masih nggak apa-apa. Yang repot yang dorong-dorong sudah bau ketek. Apaan sih orang? Udah bau ketek, tombe di mana-mana lagi. Ngerti nggak maksud saya? Di gereja sih semua malaikat semua. Tapi coba nanti sampai di bawah tuh pas mobil semua keluar ngantri gitu. Tiba-tiba satu ada oma-oma yang turun. Nih oma pakai turun lagi, ya ampun jadi ini. Terus omanya gitu. Mana si oma Pongo lagi? Tahu Pongo? Budek. Yudas yang lagi dalam keadaan tertekan. Tidak mungkin dia naikkan doa yang seagung itu sambil berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu mereka perbuat. Nggak kepepet aja dia berkhianat. Apalagi kepepet. Sehingga selalu saya bilang, orang yang berkata bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus, itu konsep yang paling tolol yang pernah di muka bumi. Mengapa saya tahu itu pasti Yesus? Karena dia yang sama yang pernah mengajar, tampar pipi kiri, berikan juga kepadanya pipi kananmu. Kalau orang mengutuk kamu jangan membalas, berkatilah dan jangan mengutuk. Dan itu berarti dia Tuhan yang konsisten. Dalam keadaan tertekan bagaimanapun, dia tetap melakukan segala yang diajarkan. Dan setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah sekarang kita masuk pada kalimat kedua. Kalimat keduanya berkata, sesungguhnya hari ini juga
Engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Sama-sama bilang sama saya, kepastian. Kalau kalimat Yesus yang pertama bicara tentang ketulusan, bicara tentang kualitas, bicara tentang pengampunan, maka kalimat Kristus yang kedua di atas kayu salib bicara tentang apa? Kepastian. Saya percaya dunia hari ini butuh kepastian. Orang kaya lagi gak punya kepastian hari-hari ini. Bilang sama sebelah saudara, apalagi lu. Orang udah menikah 20 tahun aja gak punya kepastian hari-hari ini. Dia tetap suaminya, dia pikir bener gak nih suami dari Tuhan sih. Kok 20 tahun masalah saya gak selesai-selesai. Yang udah menikah 20 tahun aja gak punya kepastian, apalagi yang jomblo. Pahit lo denger itu, pendeta. Orang yang udah melayani Tuhan aja bisa murtad tinggalkan Tuhan hari-hari ini. Saya kalau dengar cerita-cerita mualaf, saya ketawa geli, pengen pingsan. Ada ibu yang namanya Irene. Siapa kali itu dia nama itu? Katanya dia sekolah kepasturan. Sampai saya bingung. Ibu ini transgender kenapa? Karena sekolah kepasturan itu hanya untuk laki-laki. Maksud saya kalau ngebohong jangan goblok. Terus ada lagi yang, siapa lagi itu yang baru-baru tiba-tiba dia bilang, dia S3 lulusan dari Vatikan. Aneh-aneh aja. Iya kan? Aduh. Itu yang saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Dunia hari-hari ini makin tidak pasti. Tapi Alkitab bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Yang setuju katakan kepastian. Sama-sama bilang sama saya, kepastian. Ini yang kita mau belajar. Bukan kita sama-sama. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah kau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Bersama Yesus ada berapa penjahat? Jadi total ada Yesus dan 2 penjahat. Bayangkan, saya suka lihat ada ibu-ibu cincinnya salib, kalungnya salib, antingnya 2 salib. Di Golgota saja cuma 3, di badannya ada ampa. Di Golgota itu 1 Yesus dan 2 penjahat. Jadi kalau ampa, 1 penjahat lagi dapat tambah di situ. Dia sendiri yang mesti digantung di situ. Ada ibu langsung, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Dari cerita lain dalam Alkitab kita tahu seorang di sebelah kiri dan seorang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri tiba-tiba bilang begini, mana ya? Bukankah kau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Dalam hidup ini kadang-kala nggak kita ngerti, nggak kita tahu, tiba-tiba nyerang kita. Sampai kita juga bingung. Pernah nggak sudah ngalamin gitu? Orangnya sudah nggak kenal, sudah juga nggak pernah bermasalah sama dia. Tiba-tiba nyerang. Lu tahu nggak itu kan? Saya cuma update status doang nih. Tuhan itu begitu baik. Kampungan lo belaga Tuhan baik. Kelakuan dong, pikirin. Saya hanya mau ingatkan. Penjahat di sebelah kiri Yesus tiba-tiba berkata, jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Yesus nggak bilang, salahku apa bang? Ngelunjak nih orang.
yang saya bilang orang yang sok pinter. Dia pikir dia pinter. Hari-hari ini ketemu orang bodoh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ngobrol sama orang bodoh tuh enak loh. Aduh pendeta saya gak tahu ini gimana sih. Ini gini aja, oh gitu ya, aduh puji Tuhan. Terus kalau ini gimana? Ngobrol sama orang bodoh tuh asik. Ngomong sama orang pinter lebih asik lagi. Jadi ini gimana? Ya seharusnya sih begini. Oh gitu ya. Karena orang pinter itu sifatnya itu mengarahkan, membantu, menolong, menenteramkan. Betul nggak? Yang repot itu berhadapan sama orang yang dia pikir dia pinter. Iya kan? Ketemu orang cantik itu asik. Tapi yang paling nyebelin ketemu orang yang dia pikir dia cantik. Saya pernah punya teman yang model kayak gitu nggak? Gue bingung nih kalau gue masuk Tamres, kenapa semua ngeliatin gue ya? Tikus aja ti. Saya pernah nggak punya teman orang yang dia pikir dia cantik. Gue tuh ya kalau di mana-mana gitu orang tuh suka moto-motoin gue gitu. Terus kayak pada naksir semua deh sama gue jadi serba salah gitu kan. Gue nggak enak gitu. Opa-opa aja bilang dihapsis. Opa-opa aja masuk angin. Ketemu orang ganteng itu asik loh. Ya kan ketemu orang ganteng tuh enak gitu. Gue foto dong sama lu. Yo, gak apa-apa. Itu orang ganteng biasa. Yang repot orang yang dia pikir dia ganteng. Belum apa-apa. Sorry ya saya gak ada waktu untuk foto ya. Terus yang minta foto sama lu tuh siapa? Monyong. Dalam hidup ini, yang dia pikir dia pinter itu banyak. Dan ini yang nyebelin. Dan saya selama 35 tahun jadi pendeta, akhirnya di tahun ke-32 ketemu senjata ampuh menghadapi orang-orang yang dia pikir dia pinter. Namanya senjata O. Apa itu senjata O? Kalau orang pikir dia pinter lagi ngomong, kita gini aja, Pak Gilbert salah nih. Pak Gilbert nggak ngerti. Soalnya Pak Gilbert kan dua hamba Tuhan, dia nggak ngerti nih. Saya gini. Orang kalau sok pinter jangan dilawan. Orang kalau dia pikir dia pinter kita debat. Lama-lama kita bingung. Yang gila dia atau gua ya? Yesus nggak debat kan? Amin. Bu, don't make this life ribet. Kalau orang-orang ribet ketemu kita, biarkan dia ribet sama keribetannya itu. Biarkan aja dia ribet sama keribetannya itu. Kita cuma modal satu huruf. You got it, ya kan? Jadi kalau ketemu ipar yang sok pinter gitu, dia pikir dia pinter, ya kan? Ketemu hamba Tuhan lain yang dia pikir dia pinter gitu kan. Ketemu sepupu yang dia pikir dia pinter. Kadangkala mertua dia pikir dia pinter gitu. Kadangkala besan dia pikir dia pinter. Pokoknya gitu aja. Jadi kalau saya ketemu orang, terus saya gini, saudara gak usah emosi. Ini gembala kita kok bodoh banget sih, udah gitu-gitu masih Saya pikir sederhana, dia pikir dia, ya udah biarkan dia happy. Karena kalau kita debat terus, iya kan, nggak ada juntrungannya kata orang Perancis bilang, kagak ada juntrungannya, bener deh. Karena debat sama bos, 36 tahun bos gue jadi pendeta. Dulu saya masih muda banget, saudara. Saya pertama kali melayani Tuhan 17 tahun. Jadi waktu saya umur 17 tahun. Nah kan? Iya bagus. Kadang-kala ini yang namanya senjata makan tuan.
Awal-awal pelayanan saya darah masih panas ini. Kalau ada orang ngajak debat, Manado kota kita, ya kan? Indonesia yang juara debat cuma 2, kalau nggak Batak, Manado. Coba lihat pengacara-pengacara hebat di Indonesia, kalau nggak Batak, Manado, lihat aja. Memang kalau punya laki Batak, punya laki Manado, banyak doa, saudara-saudara. Kepala batu semua itu. Nggak percaya, saudara-saudara, ya kan? Dulu kalau ada apa-apa emosi kita kan, dia kan belagu. Sekarang setelah 32 tahun ketemu senjata, dia salah ini. Terus senang dia kalau kita gitu. Akhirnya dia sadar. Tapi saya nggak pernah khotbah ini di gereja lain. I promise you. Ini senjata rahasia jemaat Glow. Iya dong, kan ini saya kan gembalanya di sini. Kalau yang lain kan pendeta undangan, pendeta tamu. Jadi ada senjata rahasia yang saya nggak bakal kasih tahu. Jadi kita nih, jadi kalau begini. Mulai sekarang jangan bongkar rahasia kita ya. Jadi kalau nggak ada pengen kita gini, senjata O, langsung glow ya. Kalau yang bukan jemaat Glow nggak ngerti, dia pas kita gini. Coba lihat. Hari ini kok saya khotbah senang banget ya. Saya memang kalau khotbah mesti VR, stres gua. Nyampein firmannya sama, cuman muka saudara itu saya nggak lihat. Jadi saya nggak dapat penghiburan. Saudara sih tetap sama diberkati firman kan, cuman sayanya nggak diberkati. Karena lihat muka saudara itu aneh-aneh gitu, ada yang lucu-lucu. Ada yang O-nya sampai bibirnya ke bawah. Ada yang O-nya persis kayak orang bodok banget gitu. Karena lidahnya separuh agak keluar gitu. Ngeces 3 kali pun dia nggak sadar. Ya, nah. Jadi penjahat ini mempenjahatkan dia. Yesus nggak bikin apa-apa. Tiba-tiba dia bilang, jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Kalau Yesus orang Papua, tahu dia bilang apa? Ade sehat? Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saya mendapat sebuah pelajaran berharga dari ayat bacaan ini. Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Ayo sama-sama bilang sama saya harus jujur sama diri sendiri. Taruh tangan kanan selalu di dada, sama-sama bilang sama saya harus jujur sama diri saya sendiri. Saya kasih tugas buat setiap saudara. Sampai rumah, update status. Di medsos saudara, tulis, saya harus jujur sama diri sendiri. Titik. Gak usah pakai dalam kurung. Maksudnya siapa ya gitu. Alay banget sih lu. Ayo sama-sama bilang sama saya harus jujur sama diri sendiri. Orang yang jujur sama dirinya sendiri gak akan pernah komplain sama apapun. Orang yang jujur sama dirinya sendiri gak akan pernah tertekan untuk apapun. Dia tahu aku wajar kok. Kalau aku menghadapi badai normal kok. Tuhan yang sama yang akan menolong aku. Amin. Orang yang gak jujur sama dirinya sendiri yang selalu merasa diri yang paling baik. Orang yang gak jujur sama dirinya sendiri akan merasa semua orang selalu salah. Saya sebagai istri pendeta sudah galak. Tapi suami saya itu kerasukan setan dia. Sampai setan dia bilang, laki lo lari bukan karena gue, karena mulut lo, karena bacot lo.
jujur sama diri kita sendiri. Ya Tuhan, saya juga ada salahnya kok Tuhan. Orang yang jujur sama diri sendiri, apapun yang terjadi kita bersyukur. Orang yang jujur sama dirinya sendiri akan ngandalin Tuhan. Coba lihat ayat ini nih, ayat 42, klik. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saya selalu bilang gini, orang yang jujur sama dirinya sendiri tidak akan turun dari ranjang di waktu pagi sebelum dia berdoa. Dia jujur kok sama dirinya, Tuhan, saya nggak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Saya nggak mungkin bisa berjalan kalau Tuhan nggak pegang tangan saya. Saya nggak berani melangkah dalam hidup ini kalau saya belum baca Alkitab. Karena Alkitab itu seperti peta kehidupan saya. Biar itu menjadi makanan saya. Saya nggak bisa hidup. Karena apa? Manusia hidup bukan roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Saya kadang kala kaget-kaget. Kalau ada orang dengan bangganya, dengan beraninya tiba-tiba bilang, mujizat sudah tidak ada lagi. Apa itu orang Kristen sekarang? Apa-apa mujizat, apa-apa berkat. Itu bukan Yesus, itu jinnya Yesus. Hei! Itu orang bodoh kah? Masa kita lebih percaya setan bisa memberkati daripada Tuhan? Otaknya tabobale, kata orang Manado bilang. Mana bisa setan lebih memberkati? Tuhan hanya mengerjakan masalah. Tuhan hanya kasih pukulan. Tuhan hanya kasih salib. Setan itu yang kasih berkat. Hei! Minum di mana, jangan mabuk di gereja. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis nggak pernah punya berkat. Kalaupun iblis kelihatannya memberikan berkat, itu dia menyamar seperti apa yang Yesus kerjakan. Saya bisa hidup sampai sekarang karena mujizat. Buat saya terlalu sombong, terlalu ponggah, terlalu berani untuk orang bilang, mujizat sudah tidak ada lagi. Kalau jantung kita berdetak itu bukan karena kita rajin olahraga. Kalau jantung kita masih berdetak itu bukan karena makanan kita makanan sehat. Kalau kita jantungnya masih berdetak, itu karena mujizat. Ada orang yang makannya jauh lebih sehat dari kita, olahraganya jauh lebih teratur dari kita, udah mati. Tapi sebaliknya, ada orang yang tiap malam mabuk, ngebut-ngebut tiap malam, sampai hari ini belum mati-mati. Loh, saya ngomong salah nggak? Betul kan? Sampai kita kaget-kaget, ya ampun pendeta. Dia tiap hari makan makanan sehat loh pendeta. Dia tidur malam selalu gak pernah lebih dari jam 10 pendeta. Dia bangun pagi jam 6. Lalu bangun tidur jam berapa? Jam 1. Bangun jam berapa? Jam setengah 2. Gak ada sehat-sehatnya hidup loh. Aduh. Kita berkali-kali buat masalah yang serius, tapi masih dijaga Tuhan, itu mujizat. Bu, maaf ya Bu ya. Engkau cerewetnya kebangetan Bu. Ada suami yang masih bisa tahan sama engkau, itu mujizat. Nggak usah ketawa Bu. Mestinya nangis Bu. Pulang dari sini Bu, ada tugas Bu. Peluk suami saudara dan bilang, darling, you are my miracle. Engkaulah mujizatku. Bu, aduh. Kalau dapat orang lain Bu, udah ditinggalin dari 14 tahun yang lalu Bu, benar Bu. Ibu modelnya cerewet begitu, nuntut terus. Suami masih betah sama ibu. Aduh. Sama-sama bilang saya terima mujizat. Pak, Bapak udah kasar, gak romantis, pelit, hidup lagi. Masih ada istri yang masih mau menemani. Itu istri semua sampai menangis. Saya nggak tahu ini mujizat apa gobloknya saya. Sorry. Biarkan orang mau ngomong apapun. Saya nggak berani. Saya cuma bilang kalau saya bisa hidup, itu
Itu karena mujizat dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Apa-apalah. Orang menghina kita nggak apa-apa. Orang tiba-tiba bilang, oh lo dari Gloria, yang gerejanya cuma percaya mujizat berkat. Bilang sama dia, iya. Gereja gua percaya mujizat dan berkat. Kenapa? Lu percaya penderitaan? Gue doain supaya engkau menderita. Loh, karena kan sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Amin. Loh, saya nggak ngajarin surat cengeng kan? Saya bilang kalau ada penderitaan hadapi. Kalau harus ada salib, pikul. Tapi jangan pikul salib dengan menangis, pikul salib dengan sorak-sorai. Karena kita tahu di balik ujung jalan kesetiaan selalu ada jalan kemenangan, kemuliaan yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Orang yang jujur dengan dirinya nggak akan mudah mengeluh. Orang yang jujur sama dirinya nggak akan mudah bersungut. Orang yang jujur sama dirinya selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Lihat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya 12 tahun setelah hari ini. Mana ayatnya? Salah. Aku berkata kepadamu apa? Sama-sama bilang, hari ini juga. Kalau kita jujur sama diri kita, hari ini juga kita beroleh damai sejahtera. Kenapa kita nggak beroleh damai? Karena kita merasa saya sebagai istri pengalah terus, pendeta saya nggak tahan, pendeta. Tetap kuat dan bertindak, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Nah, saya pelajari di sini, klik ini. Persoalan akhir zaman banyak manusia ketakutan serta apa? Bingung. Karena 80% jualan manusia hari ini jualan ketakutan. Air putih normal harganya berapa? Paling 1.000. Tiba-tiba ada orang yang bilang, ini nih ya, air putih begini, ini nggak bagus. Virus-virus nggak mati dalam tubuh. Pencernaan nggak bagus. Dijual air apalah istilahnya itu air-air lah. Ini harganya mungkin memang lebih mahal sih, 15.000 satu botol begini. Tapi dia bikin kita awet muda, sel-sel lebih baru, mata lebih cemerlang, mata sipit langsung jadi besar. Yang sedang dijual sebetulnya apa? Ketakutan. Karena yang murah ini katanya nggak terlalu berarti. Dia minumlah air yang mahal. Setelah minum 10 tahun, ada perubahan? Enggak, biasa aja. Yang ada dia tambah stres. Karena pengeluaran tambah banyak. Jualan apapun hari-hari menjual ketakutan. Pak, kursi Bapak sih bagus Pak. Cuman Pak ya, resikonya Pak, tulang belakang Bapak nanti hurufnya S loh. Nah, saya tawarkan kepada Bapak, ini kursi. Pak, yang kalau ini dia tegap, jadi jantung terbuka Pak, lebih sehat, ginjal berputar dengan normal Pak. Usianya 70 tahun Pak, jadi 124 tahun Pak, Musa kalah. Harganya berapa? Pada kursi yang biasa kita beli cuma 1 juta. Ini harganya berapa? Ya agak mahal sih Pak, harganya 24 juta Pak. Tapi apa artinya? Tulang belakang atau pilih kursi? Iya kursi, bodok. Orang sekarang yang dia jual apa ketakutan. Banyak kita buang uang sia-sia hanya karena ketakutan. Kalau udah mulai itu mulai hujan. Betul nggak? Kemarin kapan? Tanggal berapa? 29 Februari. Ada ri-nya, ada ber-nya nggak? Nggak, ri. Lu iya, kemarin kan masih tanggal 29 Februari. Ada ber-nya nggak? Ri. Hujan tuh. Zaman sekarang hujan kalau mau turun nggak lihat kalender lagi.
Dia nggak nunggu nih nggak. Dia sikat aja Karena Alkitab udah bilang gini nih. Nih ya. Lihat. Orang akan apa? Mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab udah nggak ada yang bisa dipegang. Iya kan? Nah, saya pelajari gini, klik. Manusia takut dan bingung tentang apa? Yang pertama, tentang hal-hal yang belum terjadi. Orang sekarang tuh seperti paranoid gitu. Ibu-ibu gendong bayinya umur 5 bulan, bisa nangis. Nah, mama doain supaya kamu kalau dapat pasangan teman hidup yang baik, yang bisa perhatiin mama. Bu, anak ibu baru umur 5 bulan. Ngomong mama aja belum bisa, Bu. Ajar itu dulu, Bu. Orang sekarang untuk hal-hal yang belum terjadi dia udah takut. Buat kita yang jujur sama diri sendiri, buat kita yang mengandalkan Tuhan, kita tahu hari depan kita secara janji Allah. Kepalkan tangan kanan saudara tinggi-tinggi sama-sama saya, katakan hari depan saya secara janji Allah. Yang penting hidup kita beres, yang penting hidup kita lurus sama Tuhan, yang penting kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang membuat orang takut dan bingung? Hal-hal yang apa? Sedang terjadi. Wah, saya diomongin orang nih pendeta, saya difitnah orang. Waduh, saya gagal lagi pendeta. Waduh, saya menghadapi badai. Yusuf punya rumus yang luar biasa. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Buat orang yang mengasihi Tuhan, kata Alkitab, tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Tenang aja saudara-saudara. Di dalam tetap tenang, tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Yang ketiga, manusia takut dan bingung untuk hal-hal yang apa? Sudah terjadi. Don't you know, we can never erase our past. Kita tidak pernah bisa hapus hari kemarin kita. Tetapi kita bisa pastikan hari depan kita tetap indah dan dahsyat bersama Tuhan Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tidak semua orang, bos, punya masa lalu yang baik, bos. Ada orang-orang yang masa lalunya menyakitkan. Ada orang-orang yang masa lalunya mempermalukan. Ada orang-orang yang masa lalunya memang gelap. So what? It's past. Thank God it's past. Amin. Makanya selalu saya bilang, gereja bukan tempat untuk membahas masa lalu orang. Hanya orang-orang yang berhati busuk yang senang membahas masa lalu orang. Dia tahu nggak? Itu kan. Anak Tuhan tidak tertarik membahas masa lalu. Anak Tuhan tertarik tentang rancangan Tuhan indah, dahsyat dan luar biasa buat kita yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Everyone has their own past. Setiap orang punya masa lalunya masing-masing. Be strong. Jangan biarkan iblis mengintimidasi masa lalu saudara, berkata, kamu gak akan bisa maju, kamu gak akan bisa diberkati, kamu gak akan bisa lagi mengalami berkat Tuhan. Kalaupun kita pernah salah, kita gak mau salah selama-lamanya. Kalaupun kita pernah jatuh, kita gak mau jatuh selama-lamanya. Kalaupun kita pernah mengecewakan Tuhan, kita akan bangkit dan berkata, aku ini kepunyaan Tuhan, aku akan melayani Tuhan bagi kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Selanjutnya, klik. Saya pelajari. Apa reaksi dari orang-orang yang takut dan bingung? Yang pertama, agresif dan suka menyerang. Yesus gak bikin apa-apa. Yesus bahkan gak buat komunikasi. Yesus gak nanya, Yesus gak nyindir. Yesus gak bilang, kau jahat ya, sampai disalib lupa begitu. Ya kan? Tahu kan cerita ungke sama burung beoknya. Jadi ungke ajar burung beoknya setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan.
Setiap ungke bangun pagi, haleluya, puji Tuhan. Setiap ungke bangun, baru nuri, haleluya, puji Tuhan. Nah, ungke satu kali ke Manado 1 bulan. Dia balik-balik, burung beonya tiba-tiba bunyinya beda. Ungke bodok, ungke tolol, ungke bodok, ungke tolol. Ungke kaget kan? Haleluya, puji Tuhan. Burung beonya jawab, ungke bodok, ungke tolol, ungke bodok, ungke tolol. Sampai seminggu ungke marah. Dia bangun, haleluya, puji Tuhan. Ungke bodok, ungke tolol, ungke pastio. Dia ambil martil, dia ambil paku, dia pergi salib ini burung beo. Dia bilang, kau pemulut maki-maki terus. Sekarang saya mau salib. Burung sedih, waduh saya disalib ini. Dia lihat, sebelah ada Yesus. Disalib juga. Dia tanya, maki ungke juga ya? Burung beonya pikir ada teman. Dia lebih dulu maki ungke nih, makanya disalib. Kan Yesus nggak negor penjahat sebelah kirinya tuh. Tapi ini yang saya bilang. Orang kalau takut dan bingung suka agresif dan apa? Menyerang. Perhatiin deh. Bu, pernah nggak ngalamin, Bu? Ibu nanya baik-baik sama suami. Pak, ini gini. Apa sih kamu? Bu, kalau itu terjadi, jangan balas, Bu. Jangan balas. Saya kan kemarin ke ini kan, ke Tomohon, ke pasar ekstrim yang sudah lihat tadi kan gambarnya. Segala macam ada di situ. Aduh, segala macam. Kucing, anjing, segala macam. Ular ada di situ. Saya tanya, ini ular tangkap sendiri? Iya. Gampang tangkap ular, tergantung pendeta. Kalau ular kenyang, kita injak 2 diam. Yang repot ular lapar. Kesenggol sedikit langsung. Nah itu. Jadi kalau suami kesenggol sedikit, itu namanya roh kobra. Jangan dilawan, matok dia. Dalam nama Yesus, roh kobra aku patahkan. Dan bapak-bapak kadang-kadang begitu kan, baru nanya sedikit sama istrinya, Mah, kan kemarin aku udah transfer 5 juta. Kok sekarang minta transfer lagi? Emang pakai buat apa? Kamu coba ya, kamu pikir saya makan duit kamu, saya gak gila, Pak. Darah Yesus. Jangan dilawan, Pak. Kobra. Orang kalau takut dan bingung, makanya coba deh. Anak saudara yang udah umur 35 tahun belum kawin-kawin sampai sekarang sudah tanya, kapan nih mau kawin? Bu, 3 hari 3 malam perkelahian gak berhenti, saudara. Mama kalau mau kawin, mama aja kawin, bukan aku. Ya, mama cuma nanya. Iya, tapi mama nanya lebih sakit nanti aku, Pak. Ku kan terbang. Ciri orang yang takut dan bimbang suka apa? Agresif dan menyerang. Ada orang-orang kita tanya, kamu kan dulu aktif ke gereja, kok sekarang gak pernah ke gereja? Orang gereja, mukanya aja baik, hatinya setan semua. Udah. Jangan diperpanjang, persoalan, saudara. Ada hamba Tuhan nyerang gereja sana, nyerang gereja sini. Pendeta satu sikat pendeta yang lain. Orang-orang yang takut dan bingung adalah orang-orang yang belum beres sama dirinya sendiri. Ngerti gak mas saya? Dia gak bisa jujur sama dirinya sendiri. Buat dia semua orang salah, cuman saya yang paling benar. Ngerti mas saya? Iya kan? Karena takut dan apa yang ditakutin kita gak tahu, apa yang dibingungin kita juga gak tahu. Yang kedua, orang yang takut dan bingung, ada lagi yang ekstrimnya terbalik. Pasif,
tertekan, masa bodoh, nggak berani berbuat apa-apa. Ya udahlah, apa yang terjadi terjadilah. Percuma pendeta, rumah tangga saya mau dipertahankan kayak mau cerai kayak mau apa kayak, saya mau keluar dari pelayanan, gereja mau tutup kayak, jiwa mau diselamatkan kayak nggak mau diselamatkan, udah saya nggak mau tahu deh. Ini dia. Orang-orang yang udah nggak ada motivasi. Kalau itu dalam diri saudara bukan berarti engkau berserah, bukan berarti engkau sabar, tapi engkau sudah diikat belenggu setan yang bernama takut dan bingung. Tapi yang ketiga, ini saya undang pemain musik maju ke depan. Reaksi orang takut dan bingung yang benar. Sama seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Dia realize, dia jujur sama dirinya sendiri dan berserah pada Tuhan. Guru, ingatlah aku jika engkau di Firdaus. Saudara, kita memang belum sempurna. Hari ini kita terima tubuh dan darah Kristus. Tapi biarlah mulai hari ini kita berkata, Tuhan saya janji. Apapun yang terjadi saya mau jujur sama diri saya sendiri. Sehingga saya menjadi orang-orang yang menyadari dan mengerti. Kalau bukan Tuhan yang memelihara hidupku, tidak mungkin aku ada sebagaimana aku ada. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Haleluya. Aku bersepakat Percaya kuasanya. Ku terima sekarang. terima sekarang Haleluya. kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang Besar Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Amin. kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Kita sudah terima tubuh dan darah Kristus. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Dunia ini penuh dengan kebimbangan, ketakutan, ketidakjelasan. Tapi dia Tuhan yang memberi kepastian. Hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Intimidasi iblis boleh menakutkan. Kesalahan kita boleh banyak. Tapi kalau kita mau jujur sama diri sendiri, maka kita akan dipulihkan dan mengalami hal yang dahsyat dari Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Persoalannya kau hanya sering kali merasa benar sendiri. Persoalannya kadang-kala kau hanya merasa disakiti, dilukai, dan kau tidak sadar bahwa ini bagian dari proses Tuhan untuk menjadikan kita layak dalam kemuliaan-Nya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan mulai hari ini, Tuhan aku berjanji, aku mau jujur sama diriku sendiri, bahwa aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau aku sampai hari ini bisa tegak, itu karena mujizat, itu karena pemeliharaan Tuhan, itu karena kuasa Roh Kudus yang selalu membimbing aku. Musa menaikkan doa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Artinya kalau Tuhan gak ajar aku gampang tertipu, aku gampang bodoh, aku gampang ambil tindakan-tindakan yang salah. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Kita sudah terima tubuh dan darah Kristus. Biarlah hari ini kita menyadari, Tuhan cukup berkat-Mu dalam hidupku. Jadikan aku orang-orang yang jujur sama diri sendiri. Setiap sudah ingin didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami tahu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Ingatkan kami terus untuk jujur sama diri sendiri, supaya kami gak jadi orang yang sombong, kami gak jadi orang yang sok tahu, sok pintar, merasa diri yang paling benar sendiri, merasa diri yang hanya paling berjasa. Tapi biar mulai hari ini kami siap diproses, kami siap dibentuk, kami siap dididik oleh Tuhan. Karena kami tahu kami ada salahnya, kami ada bagian-bagian yang perlu diproses kembali oleh Tuhan. Kalau kami bisa hidup sampai sekarang, itu karena mujizat, karena pertolongan, karena kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Lihat tangan-tangan yang terangkat.
Kalau ada mereka yang sedang sakit, ada mereka yang sedang butuh mujizat, ada mereka yang sedang digoncang keluarganya, ada mereka yang sedang panik, ada mereka yang sedang mulai mau menjauh dari Tuhan. Hari ini Roh Kudus kembali menjamah kami. Yakinkan kami, betul, tidak selamanya bisa semua terjadi persis seperti yang kami harapkan. Tapi ada mujizat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Thank you. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk siap saudara doa. Gak perlu kiri kananmu dengar, cukup between you and your Father. Soal engkau dengan Tuhanmu, soal engkau dengan Bapamu. Biarkan Roh Kudus bicara, biarkan kasih-Nya mengalir dalam hidup kita. Karena kita berkata, Tuhan terima kasih. Aku bisa hidup karena mujizat, aku bisa hidup karena pertolongan, aku bisa hidup karena kasih setiamu yang luar biasa. Aku harus jujur sama diriku sendiri. Aku gak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Aku gak boleh cepat mengeluh, aku gak boleh cepat kecewa, aku gak boleh cepat putus asa. Semua datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang terbuka, lawan dengan kasih-Mu. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Setiap orang-orang muda, masa mudanya diperbaharui seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini terangi tutun bawa pada keselamatan-Mu. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman, kami tidak mau jadi orang bodoh yang mendengar dan tidak melakukannya. Tapi kami mau hidup dalam kemuliaan-Mu. Karena kami tahu orang benar akan hidup oleh iman. Aku punya Tuhan yang besar.